Justru itu tuan-tuan, kita sering mendengar ada sebuah ucapan yang mengatakan life begins at 40, betul tak? Itu adalah mengikut sunnah salafus soleh kita, betul. Salafus soleh kita mengamalkan life begins at 40. Akan tapi yang dimaksud bukan life begin at 40, maksudnya kita pada waktu usia 40 tahun adalah saatnya kita berhappy-happy kembali, hidup menjadi seorang yang muda kembali, atau menjadi istilahnya orang-orang mengatakan second puberty, yang sebelumnya kita baik-baik, alim saja, usia 30 tahun, oke-oke saja, masuk 40 tahun, macam budak usia 15-18 tahun lagi, terutama dalam masa teknologi yang sekarang ini, adanya Facebook, adanya WhatsApp dan lain sebagainya. Lalu kita coba scroll down Facebook kita, tengok kawan-kawan kita dulu, alumni saya lah nih, lalu tengok lagi, mulai jadi nakal balik. Tuan-tuan, bukan yang itu yang dimaksud life begins at 40. Salafus saleh kita menjadikan 40 tahun sebagai standard mereka, sebagai batasan akhir mereka untuk membina satu kehidupan yang paling sempurna. Apabila usia mereka 40 tahun, mereka akan menjadi orang-orang yang sangat berbeza pada hari-hari sebelumnya. Menjadi orang-orang yang betul-betul berbeza daripada kehidupan dia sebelumnya. Tengok kata Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Adraktu ahlal ilmi bi baladina wa hum yatlubuna ad-dunya wa yukhalituna an-nas hatta ya'tiya li ahadihim 40 sanah. Fa idza atat 'alaihim i'tazalun nas." Kata Imam Malik, kami sering menjumpai para ulama di negeri kami, yaitu di Madinah. Waktu itu Imam Malik adalah ulama tabi'in. Yang mereka jumpai, yang beliau jumpai adalah para ulama tabi'in yang besar, yang mengambil ilmu daripada para sahabat Nabi SAW. Imam Malik berkata, kami sering berjumpa para ulama di negeri kami ini di Madinah. Sebelum berusia 40 tahun, mereka normal saja, mencari dunia macam kita, bekerja macam kita, wa yukhalituna nas, dan juga bercampur dengan ramai orang, bercampur dengan masyarakat dan lain sebagainya, hatta ya'tiya li ahadihim 40 sanah, sampai mereka berusia 40 tahun. Fa idza atat alaihim, kalau sudah berusia 40 tahun, i'tazalun nas, mereka akan tinggalkan seluruh manusia. Kenapa? Life begins at 40, betul. Apabila berusia 40 tahun, saatnya saya berfikir secara lebih serius untuk akhirat saya. Selama ini kita berfikir akhirat pada usia 60, 20, 30 tahun, kita berfikir akhirat tapi masih bercampur dengan dunia. Kita masih berfikir akhirat tapi masih lagi tersibukkan dengan benda-benda yang lain. Tak apa, maklum, kita masih muda lagi. Akan tapi kalau sudah sampai 40 tahun, saatnya kita lebih serius lagi, kita kena berfikir ke akhirat dengan lebih sempurna lagi. Saatnya kita tafarruq dalam ibadah. Sebagaimana yang disebutkan oleh seorang lagi ulama, yaitu Hilal ibnu Yasaf. Beliau berkata, "Kana ar-rajulu min ahli al-Madinah idza balagha 40 sanatan tafarraqa lil ibadah." Tokoh-tokoh pada ahli Madinah, apabila mereka berusia 40 tahun, mereka akan terus tafarruq dalam ibadah. Maknanya sudah betul-betul ibadah yang berikan yang terbaik pada usia tersebut. Sebab masa kita sudah hampir habis, kesempatan kita sudah hampir habis. Kenapa? Masa sudah semakin singkat. Tengoklah tuan-tuan, siapa yang sudah berusia 40 tahun, hampir 40 tahun macam saya. Saya nampak saja masih umur 28 tahun, tapi usia sebenarnya dah hampir 40 tahun. Kalau nak flash balik, nak pikir balik apa yang pernah berlaku pada hidup saya rasa macam baru semalam saja lepas daripada sekolah menengah, baru semalam lepas BA, baru semalam lepas master, tiba-tiba sekarang sudah macam ni, sudah punya anak 3 pula tuan-tuan. Sekejap saja, masa sangat-sangat singkat. Kalau yang sampai dari usia 0 tahun sampai 40 tahun hanya serasa macam 1-2 hari saja,
Bayangkan kalau nanti kita sudah masuk 40 tahun, lalu untuk sampai kepada 60 tahun, rata-rata umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam usia 60 tahun, tinggal berapa hari saja rasanya, tuan-tuan. Kita tak gunakan masa sebaik-baiknya, maka keberkatan telah dicabut daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru siapa yang sudah usia 40 tahun, siap-siap untuk lebih lagi bersemangat, macam orang yang tengah lari lomba lari, ya kan, maraton atau lain sebagainya. Mungkin di awal-awal kita masih relax saja jalan lari, tapi kalau sudah sampai dekat finish, kita kena laju lagi, lebih laju daripada yang sebelumnya. Sebab kalau kita tak terburu-buru, maka mungkin syaitan yang akan mendahului kita, lalu kemudian habislah modal kita, aset kita hilang, dan kita menjadi orang yang paling merugi di dalam hidup kita yang cuma satu kali ini.